Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kalau kami boleh memasuki bulan yang terakhir, minggu yang pertama di bulan Desember ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami boleh hadir untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan kiranya tercurah bagi kami di tempat ini. Sehingga setiap kami yang hadir, Tuhan akan jamah. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Sebentar kami akan belajar tentang firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Berikan hamba-Mu urapan yang baru agar pesan firman Tuhan dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, kami semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih hari ini sebuah sukacita karena boleh hadir bersama-sama di GKI Sunter tempat ini. Sebuah kebahagiaan karena boleh bertemu dengan hamba Tuhan Pak Pendeta Robi dan Ibu Pendeta Sesti. Beliau dosen waktu saya kuliah di Jepri Jakarta waktu tahun 2000 sampai 2011. Saya dibentuk, diproses di Sekolah Tinggi Teologi, dan pada akhirnya pada 2011 saya kembali ke Pontianak, ke Kalimantan Barat untuk menjadi dosen Sekolah Tinggi Teologi. Dan pada tahun 2021 oleh Konferensi Wilayah dimandatkan untuk memimpin STT Pontianak untuk periode 2021 sampai 2026. Bersyukur karena hari ini bisa hadir tempat ini dalam ibadah pagi dan agenda yang sedang kami lakukan adalah menghadiri pernikahan anak Pak Pendeta Daniel Ronda, Pak Ketua Umum kemarin hadir, dan sebentar jam 3 sore akan kembali lagi ke Pontianak untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga buat hamba Tuhan Pak Bendahara Umum dan Ibu yang juga boleh hadir bersama-sama pada pagi hari ini untuk menemani untuk bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, pada pagi ini saya membawa kita untuk melihat sebuah teks dalam Injil menurut Matius, ya, pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Ya, sebuah tema yang saya buat pada pagi hari ini adalah bagaimana hidup dalam iman yang kuat, ya, kehidupan dalam iman yang kuat. Di dalam teks ini kita melihat bagaimana Matius melaporkan tentang seorang perempuan Kanaan yang memiliki pergumulan, memiliki persoalan, tetapi ada langkah-langkah iman yang kuat, iman yang besar, sehingga Yesus kagum akan iman perempuan ini. Kita dalam suasana Natal menyambut kedatangan Kristus. Tentu kita sudah mengalami perjalanan hidup yang tentunya ya ada suka, ada duka, ya ada kadang-kadang kita tersenyum sepanjang tahun 2022 ini karena kita berhasil, kita diberkati, pekerjaan kita diberkati. Tetapi kadangkala juga dalam perjalanan hidup ini kita juga mengalami tantangan, pergumulan, kesehatan, keluarga. Bahkan kadang-kadang tidak terasa air mata bisa jatuh karena kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tetapi bagaimana dalam perjalanan ini kita menyadari bahwa sesungguhnya kita perlu menghadirkan Tuhan apapun persoalannya.
Dan kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Sehingga kalau kita bisa sampai di penghujung tahun 2022 ini, bukan karena kepintaran kita menata sebuah perjalanan hidup, bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Dalam teks ini Matius memberikan sebuah laporan bagaimana dia melihat iman seorang perempuan Kanaan. Saya akan membacakan teks ini sekali lagi pada ayat yang ke 28 ya. Ayat 28 saya baca sekali lagi. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Hai ibu, besar imanmu. Maka, jadi maka mengandung arti, mengandung makna yang luar biasa. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di dalam teks ini saya melihat ada kata maka beberapa kali ya, disebut di dalam Injil Matius pasal 15 ini. Yang pertama ayat yang kedua, maka datanglah seorang perempuan. Lalu kata maka yang kedua, ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab. Dan yang terakhir kata maka jadilah iman. Jadi kata maka itu adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan sesuatu terjadi. Ya, sederhananya saya makan maka kenyang. Jadi kenyang itu adalah akibat dari makan. Saya berolahraga maka sehat. Jadi sehat itu diakibatkan dari olahraga. Dan yang menarik dalam teks ini adalah ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini, sehingga mengakibatkan sesuatu terjadi, sehingga ada kata maka. Ya, sehingga hari ini kalau Yesus ya, berkata dengan saya dan saudara, ya, ketika dia melihat pendeta Erwin Nesastra di sepanjang tahun 2022 ini, lalu pada akhirnya Yesus berkata kepada saya, maka, ya, apakah maka yang saya hasilkan dalam kehidupan saya menunjukkan bahwa iman saya besar? Jangan-jangan Yesus berkata kepada kita, hai Erwin, imanmu kecil, maka tidak terjadi apapun dalam hidupmu. Atau tiba-tiba Yesus ketika melihat perjalanan hidup saya di tahun 2022 ini, dia katakan, wah, imanmu besar, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Hari ini kita akan belajar bagaimana sebuah tindakan yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ketika dia menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan. Tentu persoalannya tidak sama dengan perempuan Kanaan ini. Masalah kita mungkin tidak sama. Tetapi setiap kita ya, punya masalah. Kalau hari ini kita tidak punya masalah, itu juga masalah. Ya. Karena setiap kita pasti punya masalah. Kalau hari ini ada yang berkata, Pak, saya tidak ada masalah, berarti ada masalah besar dengan orang ini. Ya. Pada slide yang berikutnya, ya, bagaimana kita menjalani kehidupan yang berakar dalam iman yang kuat. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita sedang menjalani hidup ini, ya, apakah iman kita tetap kuat? Atau mungkin hanya gara-gara masalah keluarga, iman kita tidak ada, maka tidak terjadi apa-apa. Di dalam persoalan pekerjaan, mungkin iman kita kecil, kita tidak ada pengharapan, mungkin kita sedang berputus asa karena ada tekanan-tekanan dalam hidup ini. Sehingga Tuhan katakan imanmu kecil, maka tidak terjadi apa-apa.
Bagaimana kita melihat kehidupan yang berakar? Yang pertama adalah ayat yang ke-22. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihnilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Ya. Perempuan ini dia melihat Yesus sebagai Tuhan. Jadi iman yang besar itu dimulai ketika kita melihat Yesus sebagai Tuhan. Karena pada waktu itu tidak mudah seorang perempuan melihat seorang pemuda sederhana, pemuda Yahudi yang baru berusia 30 tahun. Ya, dan pada saat itu banyak sekali guru, banyak sekali nabi, banyak sekali pemimpin-pemimpin agama. Dan Yesus ketika dia hadir di muka bumi, dia adalah manusia sejati. Ketika dia berjalan sama dengan saya dan saudara. Dia tidak seperti Superboy, Superman yang terbang sana sini. Dia manusia sejati, mengalami apa yang saya dan saudara alami. Dan ketika perempuan ini melihat Yesus, ada iman yang besar. Apa yang dia sebutkan? "Ya Tuhan, anak Daud." Di tengah-tengah persoalan yang berat, perempuan ini melihat pemuda yang sederhana itu dengan menyebut kata Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kita mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan, bagaimana kita melihat Yesus? Gereja Kemah Injil Indonesia tahun ini memberi tema bahwa Yesus adalah sang penasehat yang ajaib di dalam kitab Yesaya. Apakah di dalam setiap persoalan kita jadikan Yesus sebagai penasehat ajaib? Apakah di dalam perjalanan hidup kita melihat Yesus sebagai Tuhan? Atau Yesus hanya sebagai, ya, kalau sudah sakit baru ingat Yesus. Kalau sudah ada kesulitan besar baru saya datang kepada Yesus. Apakah Yesus kita jadikan hanya bersifat sementara? Atau apapun keadaan saya, susah senang, berat ringan, saya tetap melihat Yesus sebagai Tuhan. Amin. Jadi bagaimana kita melihat Yesus sebagai Tuhan? Sebagai Bapa, sahabat kita yang sejati. Sebagai Raja damai yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi iman yang besar dimulai ketika kita melihat Yesus sebagai Tuhan. Dia bukan hanya sebagai pemimpin agama, dia hanya bukan sebagai pemberi damai sejahtera, tapi dialah sumber damai sejahtera itu. Lalu hal yang kedua, langkah iman besar yang kedua, ya, pada ayat yang ke-22, pada bagian yang bawah yang saya tebalkan, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Iman besar yang kedua adalah ketika kita mengasihi keluarga kita. Perempuan ini dia tetap mengasihi anaknya. Walaupun anaknya sedang menderita, sedang kerasukan setan. Mungkin bisa saja kita seorang ibu ini katakan, udahlah anak saya, biarkan aja. Jadi orang yang punya iman yang besar adalah ketika dia mengasihi keluarga. Ya, ini panjang cerita saya. Kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan? Kenapa saya bisa jadi pendeta? Saya dulu kuliah di teknik sipil, di Politeknik. Pak Benum ini dulu salah satu angkatan hamba Tuhan kedua di STT Pontianak. Tidak ada kerinduan saya untuk jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Karena saya tahu betapa sulitnya hidup mereka. Entah kenapa ketika kehidupan saya yang sudah begitu jauh dari Tuhan, ada degradasi, ada penurunan. Tiba-tiba saya harus berjumpa dengan Tuhan, hanya takut dengan petir. Dan akhirnya saya katakan kepada Bapak, Pak,
Saya mau sekolah pendeta. Padahal masih semester 5 dulu di Politeknik Untan di Pontianak. Bapak saya menangis. Dipikir anak ini sudah gila. Tiba-tiba mau jadi pendeta. Lalu saya katakan saya mau jadi sekolah pendeta. Dikirimlah saya, pergilah saya ke Jeffrey Jakarta di Jatinegara. Disitulah saya ketemu dengan keluarga Pak Pendeta Robi waktu itu. Jadi orang tua saya mengasihi saya, apapun keadaan anaknya. Ya, entahkah anaknya sedang baik-baik saja, bekerja, menghasilkan uang yang banyak. Atau mungkin anaknya sedang menjadi sampah masyarakat. Anaknya mungkin sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Tetap orang yang punya iman yang besar, dia mengasihi anggota keluarganya. Amin. Ini iman yang besar yang kedua. Lalu iman besar yang ketiga ditandai dengan ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Orang yang punya iman yang besar yang ketiga adalah dia tidak mudah tersinggung. Bayangkan perempuan ini dia sudah berkata, Yesus Tuhan anak Daud. Ada sebuah deklarasi, ada sebuah pernyataan yang begitu mengagumkan ketika perempuan ini berjumpa dengan pemuda yang sederhana ini. Dikatakan Yesus Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara bayangkan kalau kita bicara dengan seseorang lalu orang itu tidak meresponi. Pasti dalam hati kita ini orang sombong sekali. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu datang ke Pak Gembala, punya pergumulan yang berat, lalu datang. Lalu Pak Gembala diam aja, enggak respon. Pasti dalam hati kita, aduh ini ada apa. Tapi perempuan ini tidak tersinggung. Seringkali kita mudah tersinggung. Itu menandakan bahwa iman kita kecil. Karena kalau kita punya iman yang besar, apapun yang terjadi dalam hidup, saya percaya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Apa? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Apalagi di tengah-tengah era digital ini. Ya, kita baca status WA orang aja, ya, bisa-bisa tersinggung. Ya, tiba-tiba ya selesai khotbah, lalu ada jemaat bilang, kok khotbahnya tidak alkitabiah, wah langsung kita tersinggung misalnya. Atau suami sedang tegur istri, tiba-tiba istri mudah tersinggung. Ini tandanya iman yang tidak besar. Karena orang yang punya iman yang besar, apapun yang dia alami, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia percaya ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Saya dulu sering dimarahin oleh dosen, oleh rektor. Kadang-kadang jengkel luar biasa. Saudara bayangkan kalau saya menyerah mundur, mungkin saya tidak akan jadi hamba Tuhan hari ini. Jadi bertahan ya tidak mudah tersinggung oleh keadaan kita. Lalu yang keempat, bagaimana iman kita yang besar? Yang keempat ya, ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, slide yang berikutnya. Ya, iman yang besar yang keempat adalah kita sabar. Ayat yang ke-24, ya, Yesus menjawab. Tapi jawab Yesus apa? Ya, maaf Ibu, saya datang bukan untuk orang Kanaan. Saya hanya datang untuk orang Israel saja. Ya, tapi Ibu ini apakah dia mundur? Oh tidak. Sabar. Ini anak muda ini keterlaluan ya. Tadi saya datang ya, tapi dia tidak jawab. Sekarang dia jawab. Tapi jawabannya ya, seakan-akan tidak peduli dengan pergumulan saya. Padahal Yesus adalah jawaban dari semua persoalan.
Tapi kok seakan-akan Yesus menghindar. Ya, sederhananya tiba-tiba kita katakan, Pak Gembala, tolong dong doakan keluarga saya. Maaf, saya lagi sibuk. Mungkin kita mulai jengkel. Tapi perempuan ini sabar luar biasa. Ya, dia tahan banting, dia tabah. Sabar itu bahasa orang yang beriman. Ya, ada persoalan sabar. Ya, apalagi kalau di Jakarta ini ya. Saya lihat Pak Benum nyetir, wah macet misalnya. Banyak orang yang tidak disiplin. Mudah aja kita tidak sabar, marah gitu. Tapi sabar. Ya. Sabar karena kita percaya ada mujizat Tuhan yang masih terjadi hari ini. Amin. Apapun keadaan kita. Mungkin sampai penghujung tahun ini ada hal-hal yang sudah kita rancang tetapi tidak tercapai. Tuhan bilang sabar. Mungkin tahun 2022 ini ada proyek, ada hal-hal yang ingin kita selesaikan tapi belum terjadi. Sabar. Karena janji Tuhan itu iya dan amin dalam hidup kita. Lalu yang kelima, bagaimana iman yang besar? Yang kelima, ayat 25. Tetapi perempuan itu dekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi perempuan ini dia tetap konsisten. Ya, artinya dia tetap menyembah Yesus. Walaupun seakan-akan Yesus tidak peduli dengan dia. Walaupun Yesus seakan-akan tidak menjawab persoalannya. Tetapi pada ayat ini dia tetap datang menyembah. Dia tidak mundur. Sekali percaya tetap percaya. Sekali melayani Tuhan dia tetap melayani Tuhan. Apapun badai tantangan yang harus dihadapi. Seringkali kita tidak konsisten. Ketika menjadi Kristen, awal-awal kita semangat luar biasa. Semua ibadah kita ikuti. Tapi ketika ada persoalan, ada tantangan dalam hidup, kita mulai sibuk dengan pekerjaan dan kita mulai mundur. Tetapi perempuan ini, walaupun pergumulannya masih berat, walaupun Yesus tidak menjawab, bahkan Yesus seakan-akan tidak peduli, dia tetap menyembah Tuhan. Ini iman yang besar. Saya tidak pernah mundur oleh situasi, oleh keadaan apapun. Sekali melayani, tetap melayani. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana iman yang besar? Ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Rendah hati sekali. Enggak apa-apa. Orang bilang saya binatang, enggak apa-apa. Orang yang rendah hati akan mendatangkan mujizat bagi hidupnya. Amin. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Tidak pernah air tiba-tiba mengalir ke tempat yang tinggi. Kecuali kalau pakai mesin. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Kalau hidup kita rendah hati, itulah iman kita yang besar. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus melihat iman perempuan ini, Yesus mulai mengamati. Yesus mulai mengevaluasi, menilai. Dan Yesus akan memberikan grade, memberikan nilai bagi perempuan ini. Slide yang terakhir. Ketika perempuan ini melihat Yesus sebagai Tuhan, dia mengasihi keluarganya. Dia tidak mudah tersinggung. Dia sabar. Dia tetap konsisten. Dia rendah hati. Maka Yesus berkata, hai ibu, imanmu besar. Imanmu luar biasa.
Apa yang kau kehendaki hari ini? Jadilah seperti yang kau kehendaki. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini? Apakah ketika Yesus melihat, menilai, mengevaluasi hidup kita, apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Apakah hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, menyukai hati Tuhan? Mari kita belajar ketika kita menyambut kedatangan Tuhan. Apakah jiwa kita memuliakan Tuhan? Apakah kemuliaan hanya bagi Tuhan? Apakah damai sejahtera itu berkenan kepada orang-orang yang menerimanya? Sehingga ketika kita melakukan ini, maka Yesus berkata, "Hai Erwin, imanmu besar. Apa yang kau kehendaki hari ini, jadilah seperti yang kau kehendaki."